Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring IPA kelas 8 SMP semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi getaran dan gelombang. Kalian siapkan buku paket IPA, buku modul IPA, buku tulis dan alat tulis kalian masing-masing. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi getaran dan gelombang, kalian dapat buka buku paket kalian di halaman 116 dan di buku modul kalian di halaman 78. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kedua, menyajikan data hasil penyelidikan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian getaran, gelombang, dan bunyi, kemudian menjelaskan aplikasi konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas getaran dan gelombang terlebih dahulu. Untuk bunyi kita akan bahas untuk minggu depan. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbang. Titik seimbang adalah titik di mana simpangan benda sama dengan 0. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Ya. Titik seimbang itu titik di mana simpangan benda sama dengan 0. Berarti ini P ini adalah titik seimbang. Ya, ini titik seimbang, ini titik seimbang karena tidak ada simpangannya. Simpangan itu yang P ke Q ini namanya simpangan. P ke O ini simpangan ya. Ini P ke Q, P ke O ini simpangan. Jadi jika tidak ada simpangan itu namanya titik setimbangnya. Satu getaran ini pada gas ya. Satu getarannya adalah gerakan dari O ke A, kemudian ke O lagi, ke B, kemudian ke O. Ini dari titik awal dan sampai titik akhir harus sama. Kemudian dia melalui titik setimbangnya ya, di O ini. Kemudian kalau dari O, A sampai O saja, berarti kan ini hanya 2 langkah. Nah, kalau satu getaran kan ada 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Kalau hanya 2 langkah berarti cuma setengah getaran. Kalau cuma 1 langkah misalnya O sampai A berarti ini seperempat getaran. Kemudian amplitudo yaitu simpangan terjauhnya yaitu jarak O sampai B atau O sampai A. Kemudian pada getaran ayunan bandul, satu getarannya berarti gerak A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Nah ini namanya satu getaran. Bolak-balik penuh ya ini, dari A sampai A lagi. Misalnya mulainya dari C juga boleh ya. C ke B, ke A, ke B, ke C. Nah, jadi urut ya ini hurufnya. Ini satu getaran. Bagaimana kalau dari A ke B ke C saja? Berarti ini hanya 2 langkah. Berarti itu setengah getaran. Ini juga B ke C ke B. Berarti juga setengah getaran. Kemudian A ke B saja. Berarti ini seperempat getaran. Atau gerak dari B ke C itu seperempat getaran. Amplitudonya berarti jarak dari A ke B atau dari B ke C. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan, frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. F sama dengan N dibagi T. N jumlah getaran, F frekuensi satuannya Hertz, disingkat Hz. T sama dengan waktu, satuannya sekon atau detik. Kemudian ada frekuensi getaran. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu kali getaran. Nah, T besar sama dengan T kecil dibagi N. Atau, ini kan berarti kebalikannya frekuensi tadi kan, frekuensi kan N dibagi T. Sedangkan T periode adalah T kecil dibagi N. Maka dapat dituliskan T sama dengan 1 dibagi F. Dengan keterangan T adalah periode, satuannya sekon, F adalah frekuensi, satuannya Hertz. Contoh soal, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut?
dan berapakah periodenya? Jawab A, F sama dengan N dibagi T. 6000 dibagi 30 detik. Karena setengah menit sama dengan 30 detik. Sehingga sama dengan 200 Hz. Kemudian periodenya T besar sama dengan 1 dibagi F. Berarti 1 dibagi 200 sama dengan 0,005 sekon. Kemudian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis gelombang berdasarkan ada tidaknya medium perambatan ada dua macam, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh, gelombang radio, gelombang cahaya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang permukaan air, gelombang tali. Gelombang berdasarkan arah getar dan rambatnya ada dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang tali. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang bunyi di udara. Gelombang transversal, ini gambarnya ya, dapat digambarkan A dari A ke B ke C, namanya ini bukit gelombang. C ke D ke E, namanya lembah gelombang. Titik B ini puncak gelombang. Titik D dasar gelombang. Titik A, C, E, G, yaitu simpul-simpul gelombang. Jarak dari B ke B aksen, D ke D aksen adalah amplitudo. Satu gelombang atau disebut panjang gelombang atau disebut lambda adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Jadi ini pada gelombang transversal. Jadi satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari A sampai E ini namanya satu lambda atau satu gelombang. Gelombang longitudinal, contohnya ini pada pegas ya. Kalau gelombang transversal tadi pada tali. Nah, ini satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan gelombang. Rapatan ini yang rapat ini, renggangan ya yang pegas yang renggang ini. Jadi satu gelombangnya ada satu rapatan dan satu renggangan pada gelombang longitudinal. Kemudian periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Contoh, jika dalam satu sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon atau 0,01 sekon. Berarti periode gelombangnya adalah 0,01 sekon. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Berarti F sama dengan N per T. Kalau tadi T adalah T kecil per N ya. Ini sama rumusnya dengan getaran tadi. Kemudian contoh soal. Bandul bola besi berayon dari A ke B ke C selama 0,6 sekon. Jarak A ke C 15 cm. Tentukan A. Periode ayunan, B. Frekuensi ayunan, C. Amplitudo, D. Berapa periode ayunan jika A sampai C 20 cm. Kita hitung A. Periode sama dengan T dibagi N ya, waktu dibagi jumlah gelombang atau jumlah getaran. Berarti T-nya 0,6 sekon dibagi jumlah getarannya kita hitung. Dari A ke B ke C, berarti ini dua langkah, berarti setengah getaran, 0,5 getaran, berarti 0,6 dibagi 0,5 sama dengan 1,2 sekon. B, frekuensi sama dengan 1 per T, 1 per periode, berarti 1 dibagi 1,2,
sama dengan 0,83 Hz. Kemudian C, amplitude tadi dari jarak dari A ke B atau B ke C. Berarti AC, jarak AC kita bagi 2. Berarti 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 cm. Kemudian D, periode ayunan jika A sampai C 20 cm. Jika panjang tali tetap, maka periode ayunan juga tetap. Ya, walaupun jarak A sampai D 20 cm, karena panjang tali tetap, maka periodenya tetap sama, yaitu 1,2 sekon. Kemudian panjang gelombang atau lambda ya, ini dibacanya. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon, gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah, ya ini lambda sama dengan jaraknya dibagi waktu, kemudian dikali periodenya. Berarti 10, ini 10 meter yang ditempuh, dibagi waktunya 1 sekon, dikali periodenya, B-nya B besar 0,1. Maka lambdanya adalah 1 meter. Maka dapat dituliskan lambda sama dengan V, seperti itu kan V, kemudian dikali periode atau T besar. V itu adalah kecepatan atau cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Atau dapat dituliskan lambda sama dengan V dibagi F, karena T tadi sama dengan 1 per T adalah periode gelombang, satuannya sekon, F adalah frekuensi gelombang, satuannya Hertz. Cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 sekon. Ya, rumusnya tadi ya, P sama dengan S dibagi T. S itu jarak yang ditempuh, T itu waktu. P, kecepatan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Contoh soal, perhatikan gambar. Ya, ini ada titik A, B, C, D. Ini gelombang transversal atau gelombang tali biasanya ya. Tentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. B, amplitude gelombang. C, periode gelombang. D, panjang gelombang. E, cepat rambat gelombang. F, jumlah gelombang dalam 2 menit. Pertama, jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang dapat kamu lihat bukit dan lembahnya. Ini ada 2 bukit dan 1 lembah. Nah, ini 1 bukit dan 1 lembah kan 1. Berarti ditambah ini cuma separuhnya. Berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Kemudian B, amplitude gelombang. Nah, ini jarak dari A ke atas ini maksimum di puncak itu adalah 2 cm. Maka amplitudenya yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Kemudian periode gelombang atau T besar. Periodenya yaitu dapat kalian lihat ya, satu gelombangnya membutuhkan 1,5 sekon atau detik. Berarti periode gelombang yaitu 1,5 sekon. Ya, dari gambar ini ya. Nah, ini kan A ke B ke C 1,5 sekon atau detik. D, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang berarti satu gelombang ini kamu lihat. Nah, jarak dari A sampai C. B ke C saja 12 cm, berarti panjang gelombangnya atau lambdanya 2 kali 12, ya, berarti 24 cm atau 0,24 meter dari A ke C ya. Kemudian E, cepat rambat gelombang, rumusnya V sama dengan lambda dibagi T. Berarti 0,24 dibagi 1,5 sama dengan 0,16 meter per sekon. Kemudian jumlah gelombang dalam 2 menit. Berarti T-nya 2 menit sama dengan 120 sekon. Karena 2 kali 60 sekon ya. Jadi N sama dengan jumlah gelombang, lambangnya N sama dengan T kecil dibagi T besar. Berarti T kecilnya waktu 120 dibagi, jadi periodenya, nah ini
tadi 1,5. Berarti jumlah gelombangnya yaitu 80 gelombang. Kemudian untuk latihan soal, kerjakan soal modul IPA halaman 91, rom B nomor 1, 2, dan 3. Silakan kalian kerjakan dengan memperhatikan tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan. Semoga semakin paham, tetap semangat belajar di rumah. Jika keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.